Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Morsal, ada di channel Morsal Sembako. Hari ini saya mau membagikan tentang barang yang paling laris saat ini di toko. Pertama, kalau di toko semi glosir seperti saya itu rokok. Rokok itu paling laris kalau di toko saya. Walaupun memang untungannya enggak bisa dipersenin atau persenannya paling sedikit di rokok itu 0,5 mungkin. Kalau yang di bawah 100.000 mungkin masih dapat 0,5%, tapi kalau yang di atas itu udah susah. Intinya sepak itu atau seselop untungnya 1.000 atau 1.500. Bahkan yang harganya 300 lebih pun untungannya sama. Untungannya sama, tetap 1.500 padahal modalnya 300.000 lebih. Namun keuntungannya kita bisa dapat lagi dijual bungkusan. Seperti saya misalnya ada yang beli, ini khusus buat yang jual lagi ya. Ada yang beli 5 bungkus, 3 bungkus, pokoknya bungkus-bungkusan selain pakan. Itu saya per bungkusnya dapat 200. Emang saya ngambilnya 200, paling tinggi 300 itu untuk rokok-rokok yang istilahnya agak susah. Kan ada juga pas kelangka rokok itu ya. Itu dapatnya 300 per bungkusnya. Kalau pakannya untuk barang susah kayak kemarin gudang garam merah itu bisa dapat 2.000 per selopnya. Itu yang paling laris saat ini, walaupun keuntungannya kecil. Kalau dikalikan perputarannya itu bisa habis sehari itu 15 jutaan untuk rokok aja. Bisa habis segitu. Mungkin kalau di saya bisa juga lebih daripada itu. Terus lagi kopi misalnya kapal api. Kalau kapal api itu kalau perdusnya memang kita nggak dapat uang, cuma dapat kalau misalnya modalnya itu, kecuali kita memang punya modal ya buat beli barang di luar yang barang-barang murah. Tapi kalau misalnya kita dari sales aja itu paling dapat 1.000 1.500 per dusnya. Tapi kita dapatnya di rencengan. Kayak saya ini kan semi glosir, jadi saya ngecer juga. Serencengnya itu bisa dapat 600-700 rupiah per rencengnya. Jadi di situ kadang ada yang beli 3 renceng, yang beli 4 renceng. Kalau dihitung-hitung yang beli 3 renceng aja sudah melebihi keuntungan dusan kan. Itulah kalau di semi glosir keuntungannya kayak gitu. Jadi kalau dusan kita memang harus ngikutin harga orang lain juga. Jadi susah. Walaupun kopi memang keuntungannya juga kayak gitu, tapi dia barang cepat habis. Karena setiap hari pasti laku kalau kopi. Terus bagian mie sedap, Indomie, untuk saat ini sih lebih kenceng Indomie ya. Itu sama, kalau dusan itu, kalau Indomie mah pelengkap lah bisa dibilang. 1.000, 2.000 kayak gitu untungnya. Untungnya mepet-mepet aja kalau dusan. Cuma putarannya dia juga lumayan. Terus kalau bijian kan bisa lebih dari 100 rupiah ya per piece-nya. Bisa kadang di atas 100, jadi orang beli 5 udah 500. Sebenarnya di semi glosir itu enakan orang belinya 10 biji rencengan kayak gitu, lebih dapat untungnya. Tapi kalau dusan kan kita harus ngikutin harga pasaran. Kalau kita sendiri jauh bedanya, ya langganan kita ke orang lah, udah pasti.
Terus minyak, kalau minyak saat ini lagi kencang laku kalau minyak. Tapi minyak juga dapat uang. Dia bisa dapat 2.000 3.000 per kartonnya. Dan kalau satu hari laku 10 atau 5 karton kan lumayan. Karena sebenarnya kalau kita fokus di satu barang itu untung itu nggak ada apa-apanya sebenarnya kalau dibandingin sewa toko sampai 30 juta, terus gaji karyawan, belum lagi listrik. Sebenarnya kalau kita fokus di satu mata barang ini, kalau untungnya 500 mana bisa kebayar toko gitu kan. Tapi kita kan ngikutin putaran. Jadi barang kita ada berapa ratus macam gitu. Kalau bisa semuanya laku, semuanya cepat. Dari situlah dapat lebihnya. Kalau minyak juga ngecer lumayan dapatnya, bisa 1.000, 1.500 per piece-nya, 700. Lumayan sih kalau pis-pisan. Itu barang-barang yang laris ya. Sabun termasuk laris juga. Sabun juga sama, kalau dus-dusan cuma dapat 1.000 1.500. Kalau rinso daya, kalau daya bisa 2.000, kalau rinso ini bisa 3.000 dapatnya kalau kardusan. Kalau rencengan dia lumayan lebihnya, bisa 400 500 per rencengnya dapatnya kita. Sampo juga sama, kalau dusan 3.000, tapi kalau di toko saya sampo dusan itu jarang laku. Kebanyakan rencengan. Walaupun dia belinya 20 renceng gitu, tapi kan campur, nggak satu macam. Jadi nggak ada beli dusan lah istilahnya. Itu kan bisa sampo clear, Sunsil, Rejoice, Pentin kan campur-campur di situ. Terus ciki-ciki, kalau toko yang nyediain ciki itu putarannya lumayan bagus. Saya aja baru nyoba ciki setahun inilah, cuma saya nggak lengkap. Yang ada cuma yang laku-laku aja, kayak beng-beng, terus ciki-ciki rencengan itu, terus lagi kayak Fulo, Tenggo, kayak gitu aja saya, cuma nggak terlalu lengkap. Tapi saya lihat putarannya lumayan bagus, jadi lumayan lah dapat untungnya. Itu sih kalau di toko-toko sembako seperti saya ini, itu hitungannya tambahan ya, karena kita bukan khusus di situ. Jadi itu pendapatan tambahan. Kalau kita yang lainnya agak sepi, terus ciki-cikinya lumayan gitu. Tapi kita nggak fokus di ciki, kita fokusnya di sembako yang lengkap. Kayak Pampers juga termasuk barang laku itu. Pampers semuanya sebenarnya semua barang itu laku, tapi yang kategori paling cepatnya ya yang saya sebut tadi. Di situ ada rokok, kopi, Indomie atau sedap, minyak, sabun, rinso, terus sampo, ciki-ciki. Kalau bisa tuh di toko-toko ada, kayak odol, itu Pampers, itu barang laku harian semua. Terigu, gula, itu kan barang-barang cepat laku ya. Itu sebenarnya kalau di toko sembako manapun itu wajib ada, nggak mungkin dia nggak jual itu. Cuma kalau di toko semi grosir, kalau kita nggak jual rokok, yang lainnya ngaruh banget. Jadi orang tujuan pertamanya rokok, setelah itu beli kopi, beli yang lain-lain lah. Tapi tujuan pertama itu rokok kalau semi grosir, karena semi grosir ini kan pelanggannya hampir rata-rata itu warung lagi atau toko yang di perumahan atau kampung lagi gitu. Jadi pembelinya rata-rata ya warung. Kalau buat konsumsi sendiri ada juga, tapi nggak seberapa. Mungkin kalau dibandingin sekitar 80% yang buat jual lagi, 20%-nya buat konsumsi sendiri.
Itu perbandingannya kalau di toko semi grosir. Makanya rokok itu harus ada. Walaupun kata orang, ya rokok itu mah nggak ada untungnya. Tapi kalau di toko semi grosir nggak ada rokok misalnya, dia jual yang lainnya lengkap, percuma. Jadi orang itu nggak mau beli rokok aja di toko-toko tertentu. Karena kenapa? Suka nggak dapat pelayanan bagus kalau dia cuma beli rokok aja. Apalagi belinya ngeteng. Kecuali belinya selop-selopan nyampe sekali beli 10 juta 20 juta, itu sih nggak terlalu masalah. Tapi kalau belinya cuma 3 bungkus 4 bungkus, sementara sembakonya dia beli di orang lain, biasanya sih nggak dapat pelayanan yang bagus. Karena dianggapnya orang itu cuma nyari rokok aja ke sini gitu. Makanya kenapa di toko semi grosir itu kalaupun untungnya itu tipis di rokok, tetap jual rokok, karena itu penarik pertamanya itu gitu. Walaupun untungnya sedikit, tapi menurut saya sih kalau rokok itu bukan untungnya sedikit ya. Karena kalau dibandingin putarannya untungnya gede juga sebenarnya. Kalau satu hari kita bisa ngabisin 1000 bungkus misalnya kan. Kalau di toko semi grosir sih kayaknya habis sekitar 1000 bungkus. Tapi ada juga yang beli pak-pakan. Kalau kayak gudang garam filter aja, dia sepaknya kan udah 20 bungkus. Emang sih itu kalau di saya jarang yang beli pakan. Belinya 10 bungkus. Dia kenanya harga bungkusan. Jadi saya dapat 200, 10 bungkus berarti 2000. Kan lumayan. Emang kata orang nggak ada duitnya. Karena sebenarnya bukan nggak ada duitnya. Karena modalnya mahal, untungnya sedikit. Jadi nggak sebanding sama modal. Makanya banyak orang menyebutkan rokok itu nggak ada untung. Padahal kalau dibandingin yang lain, rokok itu untungnya, kalau pengecer pun dia lebih besar untungnya kalau rokok. Malah yang banyak yang ngomong nggak ada untung itu kan pengecer. Sebenarnya untungnya lebih banyak di rokok kalau pengecer. Dia bisa dapat 1.500 per bungkus. Sekarang barang apa yang dapat segitu? Dia jual rinso dia jual rinso itu satu renceng dia baru dapat 1000. Itu per serenceng. Cuma karena rinso, terus minum-minuman apalagi ataupun sabun-sabun rencengan lainnya seperti Downy, Daya dan segalanya, modalnya murah. Padahal untungnya cuma 1000 per rencengnya itu kan. Kalaupun yang 500 dari sininya 5.000, dia jual satu jadinya 6.000, cuma 1000. Anggapannya di situ untungnya gede, padahal gede di rokok sebenarnya. Cuma modalnya kalau rinso Daya tadi kan nggak segede modal rokok, itu aja sebenarnya. Oke, terima kasih semuanya. Itulah tadi beberapa macam barang yang laris di toko semi grosir dan di warung-warung. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.